Jika tanganmu terlalu sedikit untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadamu, maka panjangkanlah lisanmu dengan mendoakannya. Jauhilah kalian dari meremehkan dosa-dosa kecil, karena hal itu dapat terkumpul pada diri seseorang sampai kemudian membinasakannya. Rasulullah SAW itu adalah memohon agar hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kemudian kita tidak berdoa di antara doa-doa kita dalam salat, baik itu di sujud maupun terakhir sebelum salam. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisab yang ringan. Sesungguhnya barang siapa yang dihisab dengan hisab yang berat, artinya hisab berat itu detail banget, susah itu untuk kemudian dijawab, maka pada saat itu dia akan binasa. Ucapan yang disampaikan pada orang yang berbuat baik kepada kita adalah jazakallahu khairah. Jadi semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itu pakai khairah itu nakirah umum. Jadi kebaikan apapun, karena kita tidak mampu untuk membalas, maka semoga Allah memberikan balasan yang lebih banyak. Tanda bahwa Islam kita baik itu ketika dibaikin orang, ikhlas kita berterima kasihnya itu. Jazakallahu khairah. Mudah-mudahan Allah membalas ya beneran. Kita berdoa, Allah memberikan banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sehingga kemudian ungkapan faqad ablaga fis sana, kata Rasulullah, maka dia telah cukup menyampaikan kesyukurannya karena dia merasa bahwa dia punya keterbatasan untuk membalas kebaikan orang lain itu, lalu memasrahkan balasannya kepada Allah. Siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya, maka nanti Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, nanti Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, nanti Allah akan tutup aibnya di dunia maupun akhirat. Siapa yang mau menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolong dia selama dia mau menolong saudaranya. Sembunyikan kebaikan-kebaikan kamu seperti engkau menyembunyikan aib-aibmu. Kalau kamu takut aibmu ketahuan, salah dan dosamu ketahuan, berusaha untuk disembunyikan, maka lakukan juga amal kebaikan, kamu sembunyikan itu, jangan sampai terlihat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas tentang doa untuk orang yang telah melakukan kebaikan pada kita. Jadi adabnya dalam Islam itu, saat ada orang berbuat baik pada kita, tidak cukup dengan mengucapkan terima kasih gitu ya. Adabnya cukup terima kasih, tetapi Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, ditambah lagi dengan mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi tidak cukup dengan syukron saja yang dijawab dengan afwan ya. Kalau orang bilang syukron, jawabnya afwan. Jadi afwan itu sih artinya maaf, tetapi sama dengan diartikan sama-sama gitu kalau kita. Tetapi tidak cukup dengan berterima kasih, tapi kita diajarkan jauh lebih menjadi orang baik, yaitu mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pengantar sebelum kita kaji bahasan tentang doa itu, saya ingin menyampaikan, dan ini sudah sering kita dengar berkaitan tentang kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Zalzalah itu ayat 7 sampai 8, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak boleh meremehkan sekecil apapun dosa kesalahan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi kita diingatkan oleh Allah bahwa perbuatan sekecil apapun kebaikan itu nanti Allah akan lihat, akan perhitungkan, akan hisab itu. Begitupun perbuatan sekecil seremeh apapun kesalahan, dosa, itu juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir Ibnu Katsir itu beliau menulis, ada kaum muslimin yang berpandangan bahwa orang itu akan diberikan pahala oleh Allah, diberikan balasan yang besar dari Allah manakala dia melakukan sebuah kebaikan-kebaikan besar. Dan ada juga yang beranggapan bahwa orang itu akan diazab, orang itu akan disiksa oleh Allah manakala dia melakukan kesalahan-kesalahan besar. Artinya kalau kebaikan-kebaikan kecil itu alah, ndak bisa itu masuk surga, kun peraknya poe masjid, kun perak apa itu, meremehkan kebaikan. Atau sebaliknya, jangan kun perak neng kuria perak tak apa aja, saya glowing sakone apa perak dia njak tak tu saja. Jadi itu meremehkan dosa-dosa kecil, satu sisi juga meremehkan kebaikan-kebaikan. Dan itu diingatkan, katanya Ibnu Katsir itu dalam tafsir beliau, ada kaum muslimin yang kemudian beranggapan seperti itu, padahal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Nah, kalau Pak Quraisyab itu di tafsir Al-Misbahnya itu ketika memberikan penjelasan tentang zarrah itu. Zarrah itu ada ulama yang memahami itu adalah semut. Ada juga yang mengartikan kepalanya semut. Semut itu kan kecil, apalagi cuma kepalanya semut. Ada juga yang kemudian mengartikan zarrah itu seperti debu yang ada di cahaya. Jadi kalau kita lihat cahaya lalu kemudian kelihatan ada debu gitu yang berterbangan, itu kecil banget. Jadi secara umum bahwa zarrah itu diartikan sesuatu yang paling kecil. Jadi kalau ada orang yang mengartikan atom gitu ya, satu unsur yang paling kecil dalam satu partikel itu atom. Jadi kalau ada amal sekecil itu kecil banget nilainya itu, tapi Allah akan perhitungkan itu kebaikan maupun kejelekan. Karena ada ulama yang kemudian mufassir meriwayatkan bahwa dua ayat ini turun pada dua orang di Madinah pada waktu dulu. Satu orang Madinah yang pertama itu dia malu memberi seorang peminta-minta, cuma ngasih satu kurma saja. Beromang kopera brek sakorma itu. Satu kurma, satu biji kurma itu malu dia. Karena nilainya apa ini gitu kan. Dan sebaliknya ada satu orang yang lainnya juga meremehkan dosa yang dianggap hal-hal kecil tadi itu. Maka kemudian turunlah ayat ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini, ittaqun nar walau bisikki tamratin walau bikalimatin thayyibatin. Jagalah diri kalian, kata Rasulullah, dari neraka walaupun hanya sekedar sebutir kurma. Memberikan sebutir kurma, atau walaupun hanya dengan sekedar kata-kata yang baik. Jaga dirimu dari neraka walaupun itu cuma dengan sebutir kurma atau kata-kata yang baik. Jadi kalau bahasa kita ngasih sedikit saja, jaga dirimu dari neraka. Atau bahasanya dari kata-kata yang baik. Dari kata-kata yang baik. Suami pada istrinya bilang, "Sayang, gimana kabarmu malam ini?" Itu kalimat yang baik.
daripada kemudian Mbak Nade pada benar, itu tidak bagus. Kalimat-kalimat yang baik munculkan kepada anak kita, kalimat-kalimat yang baik. Jaga dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sekedar kata-kata yang baik. Rasulullah mengingatkan itu. Nabi juga mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisiki tamratin fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha minas sab'an. Wahai Aisyah, lindungi dirimu dari api neraka walau hanya dengan bersedekah sebuah kurma, karena sesungguhnya dia bisa memenuhi kebutuhan orang yang lapar dengan sedikit kekenyangan. Jadi ini kan kelihatan cuma perintah remeh temeh, kebaikan-kebaikan yang remeh temeh. Ternyata itu sudah diingatkan oleh Allah. Jangan kemudian kita meremehkan itu, karena semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antufriga min dalwika fi ina'i ahika walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar menuangkan air dari embermu ke dalam bejana milik saudaramu itu, dan walaupun engkau hanya bermanis muka kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu, jangan anggap remeh, itu pahala itu. Jadi kalau kita kan cuma bantu, ada orang minta, orang yang sekedar ngasih air, bagi-bagi air, bantu, itu kayaknya pekerjaan-pekerjaan remeh-temeh. Tapi hati-hati, itu punya nilai di hadapan Allah, akan diperhitungkan. Hanya sekedar ngasihkan air itu, sampai sebegitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan. Dalam Sahihain Bukhari Muslim itu juga disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan walaupun hanya dengan memberi kaki kambing. Artinya pada waktu itu dulu anggapannya itu apa sih, cuma sekedar memberi gitu. Jangan remehkan. Jadi antara tetangga dengan yang lain hanya ngasih oleh-oleh saja dikit, apa sih nilainya? Enggak, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kan luar biasa itu. Jadi jangan meremehkan pemberian satu orang dengan orang lain, bertetangga, kun perak nikah, jangan remehkan itu, jangan remehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi lain juga mengingatkan tentang hal dosa kecil. Kepada Aisyah beliau mengingatkan, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratiz dzunub fa innalaha minallahi azza wa jalla. Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa remeh-temeh, karena sesungguhnya dosa tersebut akan dituntut oleh Allah azza wa jalla. Jadi Aisyah itu sudah diingatkan, hati-hati ya, jauhi dosa-dosa yang kamu anggap kecil, kamu anggap remeh-temeh itu, karena sesungguhnya dosa tersebut akan dituntut oleh Allah azza wa jalla. Secara umum juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan lain bersabda, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna. Jauhilah kalian dari meremehkan dosa-dosa kecil, karena hal itu dapat terkumpul pada diri seseorang sampai kemudian membinasakannya, hanya gara-gara kesalahan dan dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa nanti amal-amal baik kita dan amal-amal jelek kita itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 30 Allah Subhanahu wa taala gambarkan, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida.
pada hari ketika tiap-tiap jiwa itu nanti akan mendapati segala apa yang telah mereka kerjakan dari sedikit kebaikan akan dihadirkan oleh Allah, dihadapkan oleh Allah, dan apa yang telah dikerjakannya dari kejelekan juga akan ditampakkan oleh Allah. Saat kemudian ditampakkan kejelekan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu, maka dia berharap kalau sekiranya antara dirinya dan dosa itu dijauhkan oleh Allah karena malunya. Jadi ketika sudah mau ditampakkan yang jelek-jelek itu, lalu kemudian dia malu pada Allah, malu pada orang-orang semua yang akan ditampakkan. Dia berharap kemudian dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan itu dijauhkan. Nah, jadi hati-hati. Ada kisah yang kemudian orang yang pernah sampai mati suri itu, pada saat memasuki lorong sakaratul maut itu, semua kehidupan dia dari sejak masih kecil sampai dia dewasa, sebelum meninggal itu, sebelum mati itu, walaupun kemudian hidup lagi itu karena belum jadi mati, dia kemudian merasakan semua apa ya, cerita drama dirinya itu di lorong sakaratul maut itu diperlihatkan semuanya. Itulah kemudian ketika dia kemudian dapat hidayah dari itu, kemudian berubah. Oh, ternyata semua amal itu begitu sangat terekam dengan detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 30 ini, bahwa amal-amal baik maupun amal-amal jelek itu akan ditampakkan kepada kita, dihadirkan pada kita. Saat kemudian itu sekecil apapun kebaikan ditampakkan, namun kemudian digambarkan di dalam ayat ini, saat kemudian ditampakkan kejahatan, kesalahan sekecil apapun, dia malu. Dia berharap kemudian tidak terlihat itu, sampai kemudian dia berharap mudah-mudahan dosa dan kesalahannya itu tidak ditambah jauh-jauh. Tapi itu sudah tidak bisa menyesal kalau sudah di akhirat itu. Oleh karena itu nanti semuanya akan dihisap. Makanya salah satu doa yang tidak boleh dilupakan oleh kita, dan itu memang dibaca oleh Rasulullah SAW, itu adalah memohon agar hisap kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah saya sampaikan, maka di antara doa sujud kita sewaktu-waktu bacalah Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisaplah aku nanti dengan hisap yang ringan. Itu dalam Al-Mu'jam Al-Awsatnya ada doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sebagian salatnya dengan ucapan Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang ringan. Nah, saat selesai Rasulullah SAW salat, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hisap yang ringan itu? Nabi SAW menjawab, hisap yang ringan itu adalah dia melihat kitab catatan amalnya, lalu Allah memaafkan, lalu Allah mengampuninya. Sesungguhnya barang siapa yang dihisap dengan hisap yang berat, artinya hisap berat itu detail banget, susah itu untuk kemudian dijawab, maka pada saat itu dia akan binasa. Itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu Aisyah bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, itu dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 8, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Maka lalu kemudian Nabi SAW bersabda, itu bukan hisab, itu adalah arat. Arat itu adalah dipaparkan semua amalan hamba, ya. Jadi kalau dapat hisab yang ringan itu dari Allah, dipaparkan dosa seorang hamba sampai kemudian dia mengakui dosa itu, tapi tidak diperlihatkan pada orang-orang. Lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, inilah luar biasanya rahmat dan ampunan Allah. Hisab yang ringan itu nanti kita ditampakkan, ini loh dosa-dosamu, benar, diakui, iya benar ya Allah, benar. Tapi itu tidak ditampakkan pada orang-orang. Lalu Allah mengampuni dosa kita. Insyaallah, itulah hisab yang ringan. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghaffar, Maha Ghafur, Maha Tawwab, Maha Afu, memaafkan hambanya. Maka jangan pernah kemudian kita tidak berdoa di antara doa-doa kita dalam sholat, baik itu di sujud maupun terakhir sebelum salam. Berusahalah untuk membaca Allahumma hasibni
hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah. Maka teruslah berbuat baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu di keridhaan mana Allah akan berikan ridhonya kepada kita. Dan jangan meremehkan sekecil apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, karena kita tidak tahu di dosa kecil apa, remeh temeh apa Allah akan memberikan kemurkaannya. Jadi yang terpenting adalah jangan kemudian kita menjadi orang yang meremeh-temehkan kejelekan maupun kebaikan. Dan juga jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa itu adalah merupakan kunci-kunci pembuka perbendaharaan Allah. Jadi kalau kita ingin membuka perbendaharaan Allah itu, maka bukalah dengan doa. Ad-doa huwa miftahu khazainillah jalla wa jalla. Fa idza aratta fatna khazainillah fa aksiru minad doa. Doa itu adalah merupakan kunci pembuka perbendaharaan Allah Azza wa Jalla. Jika kamu ingin membuka perbendaharaan Allah, maka perbanyaklah oleh kamu doa. Nah, Ibnu Katsir itu di tafsirnya beliau menceritakan tentang Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah yata'awwadu fi sujudihi ayyazniya aw yasrika aw yakfura aw ya'mala kabiratan. Abu Hurairah itu pernah memohon perlindungan kepada Allah saat sedang sujud. Abu Hurairah ini kemudian berdoa kepada Allah dilindungi dari perbuatan zina, dari perbuatan mencuri, dari perbuatan kekufuran, dari perbuatan apapun dosa besar. Sampai setelah selesai melakukan itu, ada orang yang bertanya kepada Abu Hurairah, "Atakhafu dzalik?" Kamu takut dengan itu? Jadi seolah-olah ada percaya gitu kan. Jadi kan kok sekelas Abu Hurairah masih berdoa untuk berlindung kepada Allah dari perbuatan zina, mencuri, berbuat kufur, atau kemudian melakukan dosa-dosa yang lain. Sampai kemudian ada yang bertanya, kamu takut? Kira-kira tidak masuk akal lah kalau sekelas Abu Hurairah itu kemudian melakukan itu gitu kan. Lalu kemudian apa yang dijawab Abu Hurairah? Beliau menjawab, ma yu'minuni wa iblis hayyun wa musarriful qulub yusarrifuha kaifa yasha. Apa yang bisa membuatku merasa aman padahal iblis masih hidup, dan juga keadaan hati ini dibolak-balikkan oleh Allah yang membolak-balikkan hati sesuai kehendaknya. Jadi Abu Hurairah itu mengakui bahwa apa yang kita sudah merasa sombong, iman kita sudah akan terjaga. Siapa yang merasa aman imannya? Tidak ada ya di antara kita yang kemudian imannya sudah dijamin. Tidak ada. Sekelas Abu Hurairah saja minta kepada Allah seperti itu. Setan itu masih ada, iblis itu masih hidup. Lah kok aku kemudian merasa kok tak kira anu. Jangan. Itu sekelas Abu Hurairah meminta kepada Allah, memohon agar dijauhkan dari dosa-dosa seperti itu. Kita tidak tahu hati itu bolak-balik. Nah, makanya dalam satu hal tertentu kita kumpul di sini alhamdulillah terjaga, tapi nanti sendiri juga belum tentu terjaga. Ketika kita suatu saat ada persoalan, punya masalah, mungkin kita berubah. Awalnya ketika kita tenang, nikmat begini, semuanya bisa melakukan ketaatan, belum diuji oleh Allah. Saat kemudian diuji dengan kekurangan, apakah tetap ke masjid ikut majelis taklim atau tidak? Jangan-jangan malah cari yang lain ya, naudzubillah. Inilah yang kemudian diminta. Sekelas Abu Hurairah pun kemudian dalam sujudnya memohon kepada Allah agar dihindarkan, agar dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa itu. Nah jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bacakan apa yang kita ucapkan atau kita doakan saat kita mendapat kebaikan dari seseorang. Riwayat ini, hadis ini adalah riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li sahibihi jazakallahu khaira faqad ablaga fis sana'i. Barang siapa mendapatkan orang lain berbuat baik kepadanya, lalu dia mengatakan kepada kawannya itu jazakallahu khaira, maka dia telah cukup menyampaikan kesyukurannya dengan kalimat itu. Jadi ucapan yang disampaikan pada orang yang berbuat baik kepada kita adalah jazakallahu khaira. Mari bersama-sama jazakallahu khaira. Jadi semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itu pakai khaira itu nakira umum. Jadi kebaikan apapun, karena kita tidak mampu untuk membalas, maka semoga Allah memberikan balasan yang lebih banyak. Ini luar biasanya. Jadi tidak cuma syukron ya. Kalau ada orang berbuat baik, makasih, syukron itu namanya. Kalau dijawab afwan, afwan itu ya sama-sama, bahasanya begitu. Tidak cukup itu, tapi kita doakan mudah-mudahan orang yang berbuat baik kepada kita itu diberikan oleh Allah balasan yang jauh lebih banyak. Jadi kalau pakai bahasa Arab ada jazakallahu khaira. Jadi kalau perempuan jazakillahu khaira. Jadi bedanya itu. Kalau banyak atau beberapa orang boleh juga menghormati jazakumullahu khaira. Itu adalah kita dianjurkan punya adab, tidak hanya sekedar berterima kasih tetapi juga mendoakan. Nah, periwayat hadis ini adalah Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid itu yang kita tahu adalah putra dari Ummu Aiman ya, Barakah al-Habasiyah. Ummu Aiman ini adalah budak pembantu dari ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminah. Jadi Aminah itu punya pembantu namanya Ummu Aiman. Nah, punya anak yang namanya Usamah bin Zaid ini. Sedangkan kemudian Ummu Aiman ini menjadi ibu susuan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah dengan Usamah bin Zaid ini menjadi saudara sesusuan. Makanya sering dibonceng kemana-mana. Ini kemuliaan. Dan Rasulullah SAW pernah mengutus Usamah bin Zaid ini ketika ayahnya sudah meninggal dalam satu peperangan. Dia diutus menjadi pemimpin perang, Usamah bin Zaid itu, setelah kematian ayahnya Zaid bin Haritsah dalam perang Mu'tah. Padahal umurnya Usamah pada waktu itu adalah 20 tahun. Jadi umurnya Usamah untuk memimpin perang itu 20 tahun. Jadi dan Usamah itu meninggal pada saat pemerintahan Muawiyah. Inilah luar biasanya zaman dulu itu memang kader-kader yang umurnya luar biasa itu, masih muda-muda. Kalau sekarang enggak ya. Pensiun ditambah malah ya. Jadi tidak seger-seger itu. Nah, hadis ini mengajarkan pertama, orang berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita itu adalah adab. Itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya pernah dulu menyampaikan, orang yang telah memberi pinjaman uang kepada kita, menolong kita, kita doakan dia. Itu adabnya berterima kasih. Tapi kan persoalannya setelah lama tidak bisa bayar, jangankan mendoakan, malah ngomongin jeleknya dan malah didoakan mantera loppa mate gitu kan. Nah, itu sudah ada yang seperti itu. Jadi kita ini kadang-kadang salah gitu. Sudah dibuat baik sama orang, dibaikin sama orang, malah kita jadi jelek. Jadi bila kita tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka hendaklah berterima kasih lalu kemudian mengucapkan doa itu, jazakallahu khairan. Jadi harapan doa itu nanti Allah akan balas banyak kebaikan. Jadi doanya itu ikhlas, betul-betul kita berterima kasih dan doakan. Tanda bahwa Islam kita baik itu ketika dibaikin orang, ikhlas kita berterima kasihnya itu, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas ya, beneran gitu kan, beneran. Jangan cuma ya makasih ya, mantar ibalasa masuk Gusti Allah, tapi kadang-kadang tidak ikhlas. Jangan, harus ikhlas, jazakallahu khairan. Jadi kita berdoa Allah memberikan banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sehingga kemudian ungkapan faqat ablaga fis sana, kata Rasulullah, maka dia telah cukup
menyampaikan kesyukurannya karena dia merasa bahwa dia punya keterbatasan untuk membalas kebaikan orang lain itu, lalu memasrahkan balasannya kepada Allah. Dia tidak mampu untuk membalas kebaikan orang yang sudah memberikan kebaikan, lalu kemudian memasrahkan balasan kebaikannya itu kepada Allah dengan nikmat kebaikan yang jauh lebih banyak. Nah, sebagian ulama ada yang menyatakan begini, jika tanganmu terlalu sedikit untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadamu, maka panjangkanlah lisanmu dengan mendoakannya. Jadi kalau kita merujuk pada Quran surat An-Nisa ayat 86 misalnya, bila kita dihormati orang maka kita harus jauh lebih menghormati dia, atau paling tidak kita balas penghormatannya dengan hal yang sama. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah yang setimpal, yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini dalam konteks salam penghormatan. Jadi assalamualaikum dijawab waalaikumsalam minimal, atau yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang lebih baik atau sama. Itu penghormatan. Sama dengan orang berbuat baik pada kita, balas yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak mampu, maka dicukupi dengan kita mendoakan dia sampai kita merasa sudah cukup untuk membalas dengan doa-doa kita itu. Tapi jangan seperti anekdot yang terjadi itu ya, karena orang memberikan itu. Ada cerita orang yang datang Pak Kiai, dan Pak Kiainya ini baik, mengamalkan itu yang ada itu. Ada wali santri yang bawa sayur-sayuran, buah-buahan, bawalah dia. Wah. Lalu kemudian lihat ke belakang Pak Kiai, oh beda ajam, beda saya beri ajam, bagi ajam mah dibalas ayam tuh. Oh kaget itu orang, boleh sajam ya, arajaan itu. Besoknya lagi berapa bulan yang lalu dia bawa ayam. Dia sudah mulai berharap. Terus betul itu, kebetulan ada kambing di belakang, ada yang ngasih. Bawa loh, Pak Kiai, tidak enak saya bayar kiba. Oh lembi itu Hanya dia berpikir lagi, besok kesempatan berapa bulan lagi ketemu bawa kambing itu. Betul itu. Pak Kiainya bagus, diberi yang lebih baik. Kebetulan ada sapi di belakang, sapi anakan itu kambing. Oh, tidak enak ini Pak Kiai gitu. Hanya sudah bawa. Terakhir dia bawa sapi gitu kan. Dia beri apa Pak Kiai? Seara jer itu kan. Ternyata terakhir ketika bawa sapi, terakhir itu diberi sayur-sayuran sama buah-buahan gitu kan. Ya kiba ada. Pas terakhirnya diambil, maklum buah-buahan masa sayuran, padahal kok beri sapi gitu. Jadi jika kamu diberi hormat, beri yang lebih baik gitu kan. Tapi jangan berharap seperti itu salah cara berpikirnya. Nah, sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah, pemberi kebaikan itu hakikatnya adalah dari Allah, cuma melalui perantara orang. Jadi orang itu menjadi sebab rezeki kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran itu disebut yang sudah kita kenal, Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Dan di antara wujud syukur kepada Allah itu adalah berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara kebaikan yang sudah kita terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Tidak bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Artinya ketika kita mendapatkan kebaikan itu hakikatnya memang dari Allah melalui perantara orang. Nah, kalau lalu kemudian kita tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara, itu berarti sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah.
Jadi orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah juga berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara kebaikan kita. Jangan kemudian ada orang menjadi perantara terus kemudian ya ongkuna dari Gusti Allah ada raja mampu. Jangan seperti itu. La yazkurullah man la yazkurun nas. Tidak disebut dia bersyukur kepada Allah manakala dia tidak berterima kasih kepada manusia atau orang yang menjadi perantara dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan kebaikan itu. Makanya di dalam hadis riwayat Abu Daud itu sudah saya sampaikan tadi, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang telah berbuat suatu kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan yang serupa. Jika engkau tidak bisa membalas kebaikan yang serupa, maka doakanlah dia hingga kamu merasa bahwa doa-doamu itu sudah cukup untuk membalas kebaikan yang sudah dilakukan orang. Jadi tadi itu kalau kita diberikan kebaikan kita tidak bisa balas, maka bisa balas kata Allah. Bagaimana cara? Doakan benar. Ya Allah mantar sehat bapak itu, ya Allah mantar beri, terus doa sampai semua doa-doa kita itu cukup, terasa cukup dengan kebaikan dia. Jangan cuma sekedar terima kasih, saya tidak bisa membalas apa-apa dari Allah. Terus doakan, terus doakan. Itu bagian dari memanjangkan lisan kita dengan doa, karena kita tidak bisa membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, ini bagian dari adab-adab yang harus kita kerjakan. Maka dalam ajaran agama kita disuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, itu kan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Al-Maidah 48, kita disuruh untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 21 disuruh kita berlomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Disuruh kita juga berlomba untuk mendapatkan surga Allah. Di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 22 itu disebutkan sampai kemudian ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita disuruh berlomba. Intinya sebenarnya kita ini disuruh oleh Allah produktif dalam amal soleh. Kita disuruh oleh Allah untuk produktif melakukan amal-amal kebaikan, sekecil apapun itu ya. Karena itu pasti kemudian akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini yang paling penting. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu. Quran surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik maka itu hakikatnya adalah untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jelek adalah untuk dirimu sendiri juga. Ini penting karena kadang-kadang ada orang kemudian beranggapan ketika mau melakukan kebaikan, mak manyaman mbak, nah jangan loh, jangan pernah berpikiran setiap kebaikan sekecil apapun, berpikirlah hakikatnya itu untuk diri kita. Jelas Allah sudah menetapkan itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau pemikirannya orang seperti Al-Quran, kalau pemikirannya kita ini seperti Al-Quran semuanya, mengikuti petunjuk, bukan mengikuti nafsu, bukan mengikuti ego, tapi mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, betapa luar biasanya. Saya berbuat kebaikan ya hakikatnya untuk saya kok. Jadi ketika dia tidak balas atau kemudian kita menganggap dia mak nyaman, udahlah, tidak usah pikir itu. Kita mampu berbuat baik, berbuatlah baik. Tidak usah mikir mak nyaman dia semuanya tidak usah. Kalau kita mampu berbuat baik, ya berbuat baik saja. Karena hakikatnya kebaikan yang kita lakukan adalah untuk diri kita. Jadi ketika tidak dibalas, malah kita diginikan, biar tidak usah, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan. Dia kemudian tidak punya adab dan etika, urusan dia yang kemudian tidak melakukan amal etika itu. Tetapi kita sendiri harus meyakinkan sebagaimana kemudian sudah difirmankan oleh Allah, bahwa jika kamu berbuat baik maka itu hakikatnya adalah untuk dirimu sendiri. Allah tidak akan pernah salah mencatat kebaikan kita. Makanya ada sementara orang yang kemudian beranggapan begini,
dia punya ide begini, lalu diambil oleh orang lain, kok nyaman dia. Salah satu hal memang kayaknya merugi, tapi Allah catatannya tidak rugi. Di catatan Allah itu sudah ada. Jadi tidak usah kemudian kita merasa diambil sesuatu, tidak usah. Kebaikan kita itu tidak akan kemudian sirna karena Allah sudah mencatat itu. Bahkan mungkin bisa menjadi sesuatu yang baik buat diri kita. Nah, oleh karena itu sekarang ingin saya sampaikan, karena kita disuruh produktif untuk berbuat kebaikan tadi, samping kita juga nanti akan balas kebaikan orang lain, maka Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu menulis kitab Kashful Gummah. Saya punya itu, kitab itu kecil ya, 160 hadis yang berupa amalan-amalan yang bisa dilakukan. Antara lain saya bacakan beberapa hadis itu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun kamu hanya bermuka manis, menampakkan wajah senyuman kepada saudaramu, itu adalah hal yang kemudian akan punya nilai. Jadi jangan meremehkan amalan kecil, cuma senyum sama orang, senyum ketemu orang, senyum, daripada ngut marungut ketemu orang. Senyum pada orang lain ini kan tidak punya remeh temeh apa sih, tidak kebaikan, apa kebaikannya cuma senyum. Ternyata jangan Bapak Ibu, jangan kemudian kita remehkan. Ternyata senyum itu pun sebenarnya walaupun remeh temeh itu adalah kebaikan yang akan dinilai oleh Allah. Yang membedakan kita dengan binatang itu salah satunya adalah senyum. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, ayam, kambing, mana ada yang senyum itu. Jadi kalau ketemu orang, ketemu perempuan, istrinya, coba tak senyum, apa bedanya dengan ayam itu? Coba, ada binatang, ada kambing yang senyum itu, ada ayam yang senyum. Jadi jangan samalah kita dengan binatang. Itu kebaikan, nilai itu. Jadi kalau ketemu, bahkan yang terakhir itu ceritanya Pak Dokter Agus itu, yang kemudian mengobati pasiennya yang kena darah tinggi. Jadi pasiennya ini mantan pas pampres. Mantan pas pampres itu mantan apa? Yang sangar-sangar itu kan, namanya pas pampres. Itu kena darah tinggi itu. Nah, dia kemudian datang ke Pak Dokter ini, lalu kemudian mau berobat. Dia bilang, "Pak Dok, saya tergantung sama katopril ini ya, ada pil yang khusus untuk menurunkan darah tinggi. Saya kok tergantung sama ini. Saya gimana supaya tidak tergantung pada pil ini?" Lalu saya minta yang obat-obatan herbal. Akhirnya Pak Dokter itu bilang, "Oke, saya kasih herbal. Coba itu seminggu. Dalam 1 minggu, 2 minggu dicoba. Nanti datang lagi kepada saya." Jadi ada dari bawang putih itu, pokoknya yang herbal itu, yang khusus untuk darah tinggi. Ternyata 2 minggu setelah itu juga tidak berubah. Akhirnya apa? Ketika bertemu sama Pak Dokter ini, terakhir dia ketemu lagi, sudah gini aja. Ini pengobatan terakhir. Kalau Bapak nanti masih ternyata darah tingginya ada, sudah pakai katopril, sudah pakai herbal masih ada, maka nanti tidak usah datang ke sini lagi. Kalau sudah tidak berhasil obat yang ketiga ini, balik lagi minum katopril saja katanya. Ya baik gitu. Ternyata Pak Dokter itu bilang gini, ini dalam ilmu yang saya pelajari secara medis maupun juga secara psikologis. Bapak kalau tidak mau darah tinggi harus senyum sehari 20 kali, dan durasinya itu antara 20 sampai 30 detik senyum. Kalau tidak bisa senyum, pura-pura senyum atau bercermin senyum, pokoknya 1 hari itu 20 kali senyum. Itu aja Dok. Ya itu aja. Nanti kalau kemudian Bapak kemudian tidak berhasil, tidak usah kembali ke sini, minum lagi katoprilnya. Betul Pak, mantan pas pampres ini lalu kemudian mencoba senyum itu. Ini kan hadisnya Nabi cuma senyum Pak. Jadi 20 kali sehari senyum. Ini yang kena darah tinggi, coba praktekkan supaya tidak minum obat. Jadi 1 hari itu senyum 20 kali, lalu durasinya 20 detik sampai 30 detik. Akhirnya betul, mantan pas pampres ini pulang, sama supirnya senyum sudah. Supirnya heran, apa ya capok setan dimari, tak pernah senyum gitu kan.
Pulang ke rumahnya ketemu sama tetangganya lagi, senyum boleh. Heran tetangganya itu, buruan tak pernah senyum ini, orang mantan pas pampres gitu kan, senyum itu. Istrinya juga anak-anaknya senyum. Bapak dari dimana? Nyatanya ke supera, capok apa itu kan? Ternyata dia cuma praktek baru 6 kali. Akhirnya dia bercermin senyum lah 20. Akhirnya apa betul Pak? Terus itu sampai 1 minggu, akhirnya tidak darah tinggi lagi. Jadi praktek senyum ya, yang kena darah tinggi. Nah ini dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW, jangan kamu meremehkan amalan sekecil apapun. Anda senyum pada orang lain luar biasa. Kalau tidak percaya nanti bapak pulang senyum sama istrinya, atau istrinya senyum sama bapaknya, itu bingung kan, arapar ya, jangan-jangan kode ini kan. Itu baik. Tapi kalau sudah ikut parungut, setengah ke kanan setengah ke kiri, sama itu, tak deti sudah itu. Jadi ini nilai kebaikan ya. Coba anaknya senyum sama bapaknya, enak itu, berarti kode itu, minta HP baru atau apa itu kan. Kalau sudah gajian itu. Jadi ini senyum. Maka Rasulullah menyatakan jangan kamu remehkan kecil apapun. Rasulullah SAW juga bersabda, dan itu di dalam kitab Kasul Gumma itu saya ambil misalnya, ahabbul a'mal ilallah idkhalus surur ala qalbil mu'min au yufarrija anhu ghamma au yaqdi anhu daina au yut'imahu min ju'. Jadi ada amal-amal yang kecil di seolah-olah, tetapi di sisi Allah itu besar, memasukkan kebahagiaan, memasukkan sesuatu yang membahagiakan pada orang beriman, menghilangkan kesusahannya, melunasi hutangnya, atau memberinya makan dari yang lapar. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi perkara-perkara ini kan kayaknya kecil, pokoknya mas seneng orang sekecil apapun, atau kemudian sampai menghilangkan kesusahannya ya. Ada lagi hadis, laqad ra'aita rajulan yataqallabu fil jannah fi jajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dhin nas. Sungguh aku melihat, kata Rasulullah, ada seorang yang mondar-mandir di dalam surga itu. Kok nyaman orang itu mondar-mandir di dalam surga? Lantaran dia memotong kayu yang melintang di tengah jalan dan membahayakan orang lain. Jadi hanya sekedar amal itu Pak. Coba bayangkan ada pohon yang jatuh, lalu kemudian dia yang membersihkan semuanya. Pahalanya besar itu. Orang kemudian akhirnya bisa jalan. Tapi yang tidak tahu persoalannya, marilah jalan. Nah, di dalam hadis sudah banyak disebutkan, misalnya saya berikan terjemahkan saja, siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya, maka nanti Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, nanti Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya, nanti Allah akan tutup aibnya di dunia maupun akhirat. Siapa yang mau menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolong dia selama dia mau menolong saudaranya. Banyak hadis yang kemudian menjelaskan itu. Ada, Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa nanti akan diperlihatkan ada orang-orang yang tidak setia, tidak mau sama Allah. Kenapa? Saat Allah sakit dia tidak datang, saat Allah lapar dia tidak datang, saat kemudian Allah haus dia tidak datang. Kemudian ada hamba yang bertanya, bukankah engkau raja di raja? Tidak mungkin dalam keadaan sakit, tidak mungkin dalam haus, tidak mungkin dalam lapar. Maka Allah kemudian menjawab, saat si fulan bin fulan teman kamu itu sakit, kamu tidak datang menjenguk, padahal ada aku di sana, kata Allah. Saat si fulan bin fulan kelaparan, kamu tidak kasih makan. Saat si fulan bin fulan kehausan, kamu tidak kasih air minum, padahal di situ ada aku. Jadi betapa luar biasanya, jangan kemudian kita meremehkan amalan sekecil apapun, bahkan yang kelihatan remeh-temeh itu nanti akan menjadi diri kita menjadi wasilah ke surga. Hati-hati. Tetapi beliau di dalam kitabnya Kasul Gumma ini mengingatkan pada kita, ini penting. Amal kebaikan yang kita lakukan kalau bisa, amal kebaikan yang kita lakukan kalau bisa, tutupi, rahasiakan, anggap itu kecil, anggap itu sudah tidak ada, tidak usah diingat-ingat, tidak usah diungkit-ungkit, tidak perlu menjadi ujub, dan jangan kemudian meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Ini saran yang kemudian disampaikan oleh
Syekh Al-Maliki itu, tutupi, rahasiakan. Jangan umbar itu kebaikan kamu. Jangan kasih tahu, jangan ungkit-ungkit, bahkan anggap sudah tidak ada. Karena kalau kamu kemudian menganggap ada orang yang kemudian diuji, dia sudah punya amal yang mendatangkan dirinya dan membuat dirinya sudah harusnya masuk surga, karena dia punya amalan yang tersembunyi, yang dia tahan untuk tidak bicara kepada siapapun. Namun manakala orang yang kemudian dibaikin itu menyalahi dia atau kemudian membuat dia marah, lalu kemudian dia terpaksa menceritakan sebenarnya dulu saya yang nolong, kalau tidak ada saya, kalau begini, baru terpaksa. Akhirnya amal yang harusnya dia sudah menjadi wasilah dia masuk surga, ternyata menggagalkan dirinya karena dia tidak tahan, karena mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dia lakukan. Maka kalau kita ingin punya nilai di hadapan Allah dengan amal kebaikan yang kita lakukan adalah punya yang namanya kuwatul ikhlas, kekuatan ikhlas. Karena kekuatan ikhlaslah inilah yang kemudian membedakan nilai amal satu dengan yang lain. Bahkan kalau bapak dan ibu pernah mendengar penjelasan dari siapapun, ada ulama tafsir yang menyatakan, misalnya di dalam Al-Quran, bahwa masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini menurut para mufassir bahwa pelipat gandaan pahala itu tergantung kepada kekuatan ikhlasnya. Kuatul ikhlas, bukan ikhlasnya. Kalau ikhlas itu sudah masuk rukun. Diterimanya amal itu karena dua itu, ikhlas dan mutaba'ah ila Rasulillah. Jadi ikhlas lalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi kuatul ikhlas itu beda-beda. Maka itu disebutkan, Ibnu Rajab itu sampai mengatakan begini, ketika ada hadis Rasulullah, idza ahsana ahadukum islamu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ah wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimisliha. Apabila seseorang Islamnya sudah bagus, maka setiap kebaikan yang dia lakukan akan ditulis 10 kali lipat, nah, kan? Hingga 700 kali lipat, dan setiap amal buruknya akan ditulis seperti perbuatan yang dia lakukan. Jadi menurut Ibnu Rajab itu dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikamnya itu, pelipat gandaan kebaikan sampai 10 itu pasti, tapi pelipat gandaan sampai 700 bahkan lebih itu tergantung kepada kuwatul ikhlas, tergantung kepada kekuatan keikhlasan. Ini keikhlasan masing-masing itu berbeda-beda. Jadi pelipat gandaan itu tergantung kepada kekuatan ikhlas. Ada orang yang melakukan keikhlasannya tingkatnya gini, dia ikhlas tapi tingkatannya segini. Ada yang betul-betul sudah tidak ada sedikit pun, betul-betul hanya untuk Allah, sampai tidak pernah dibicarakan, nggak pernah diungkit-ungkit, maka Allah akan melipat gandakan. Inilah hal yang kemudian jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang hangus amalnya gara-gara kita termasuk orang-orang yang tidak pintar untuk menyembunyikan kebaikan kita. Bukankah di dalam hadis Rasulullah SAW yang sudah sering kita dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhill wa dzukira minhum wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, dan salah satunya disebutkan adalah siapa orang yang mengeluarkan sedekah sehingga kemudian tangan kirinya sampai tidak tahu seolah-olah apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ada amal yang kemudian disembunyikan, jangan ngomong-ngomong. Makanya Rasulullah sampai menyatakan, man istata'a minkum ayyakuna lahu khubun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang diantara kalian mampu untuk melakukan amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Salamah bin Dinar itu mengatakan begini, uktum min hasanatika kama taktum min sayyiatika. Sembunyikan kebaikan-kebaikan kamu seperti engkau menyembunyikan aib-aibmu. Kalau kamu takut aibmu ketahuan,
salah dan dosamu ketahuan, berusaha untuk disembunyikan, maka lakukan juga amal kebaikan, kamu sembunyikan itu, jangan sampai terlihat orang lain. Walaupun para ulama menyatakan yang dimaksud ini adalah amalan nafilah, amalan sunnah, tatawu. Yang wajib-wajib tampakkan, biasa. Zakat yang wajib tampakkan, syiarkan ini. Ya, salat juga begitu ya. Tapi hal-hal yang nafilah, tatawu, itu kalau bisa tidak ada yang tahu. Sembunyikan. Semakin kuat keikhlasannya, cirinya adalah terhindar dari riya, sum'ah dan sebagainya, itu sangat mungkin kemudian itu terjadi kalau kita kemudian tampak-tampakkan. Maka orang yang ingin punya peluang besar untuk mendapatkan kebaikan dari Allah itu adalah kuatul ikhlasnya itu sampai dilipat gandakan, bahkan tidak terbatas, adalah karena dia sembunyikan, tidak ada yang tahu. Itu kalau amalan-amalan sunnah. Jangan dibalik, jangan dibalik ya. Karena kalau kemudian dibalik, bana mata ka masjid adan, engkau takut riya, tiga Roma apa iya, itu salah itu ya. Nah, itu pemahaman yang salah. Orang kepia bojo jawab, lama alim roa, riak roa, mun kok adik saya tahu. Jadi sampai salat wajibnya tidak ada yang tahu itu ya. Itu kesalahan besar. Kenapa kemudian kekuatan ikhlas itu penting untuk beramal? Karena sudah banyak ayat-ayat yang menyebutkan itu. Misalnya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Nanti yang akan masuk surga adalah orang yang hatinya bersih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, orang-orang yang ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtiqa wajhu. Jadi orang-orang yang akan diterima amalnya ada yang ikhlas. Di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Ada juga ala inna fil jasadi mudghah, ingat di dalam tubuhmu ada daging ya, hati. Innallaha yanzuru ila suwarikum walak yanzuru ila, Allah tidak melihat rupa-rupa kamu, kekayaan kamu tidak, tapi Allah melihat kamu. Rasulullah pernah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Itulah kenapa kemudian kita disuruh untuk terus berbuat baik. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang suka berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengabari wabasyiril muhsinin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan ampunan, Allah akan berikan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dia juga akan dibersamai oleh Allah dan nanti akan diangkat derajatnya. Itu yang bisa disampaikan. Teruslah menjadi orang yang berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, tidak cukup dengan berterima kasih, tapi doakan dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Atau kalau beberapa orang yang berbuat baik pada kita, kita ucapkan jazakumullahu khairan. Hebatnya lagi, kalau kita sudah mendoakan mereka, lalu kemudian kita berbuat baik, kita balas lagi dengan mengucapkan wa iyyaka atau wa iyyakum, dan juga untuk kamu. Betapa indahnya Islam kalau kemudian dibangun atas dasar ingin selalu berbuat baik, karena itu akan dicintai oleh Allah, dan kita mampu untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Cukup dengan mendoakan dan terus mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang disukai, diridai Allah oleh Allah, karena kita termasuk orang-orang yang mencintai kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.